Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Hilmi Upi. Nah, kali ini Upi lagi bareng sama dokter muda dan terkenal sejagat raya. Halo dok, apa kabar dok? Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Sekarang lagi di mana nih dok? Sekarang ini lagi di ruang dokter di RSUD Ciamis nih. Kebetulan nih, pas ya Masih, tempatnya ya. pas banget ya, cocok lah. Oke dok, jadi kita mau ngobrolin tentang yang lagi rame nih ya dok ya, dexamethasone. Jadi kan kemarin-kemarin tuh sempat dokter Raisa ya yang katanya WHO itu merekomendasikan dexamethasone untuk pengobatan COVID. Tapi kan Mm-mm. sebelumnya juga udah pernah ya dok ya, kayak apa sih, chloroquine ya? Chloroquine. Chloroquine, Nah, itu juga kan chloroquine juga katanya Azitromisin. katanya bisa mengurangi bisa untuk mengobati Mengobati corona COVID. ya. Gitu. Nah, pengen tahu aja sih dok gimana sebenarnya, apakah yang terjadi begitu. Oke, jadi sebelum membahas dexamethasone, Mm-mm. um, aspek dari ya. Kenapa sih kok bisa sampai seheboh itu penggunaan dexamethasone Mm-mm. atau sampai orang-orang itu sampai latah untuk memberi dexamethasone? Itu Tuh. karena di tengah terus yang juga namanya COVID-19. Mm-mm. Oke, sebelum membahas dexamethasone, saya akan jelaskan secara uh, untuk COVID-19. Oke. Jadi COVID-19 itu adalah virus yang bisa corona. Uh, kan sebenarnya Mm-mm. benda asing di dalam tubuh, ya itu bisa disebut antigen. Nah itu segala benda yang masuk ke tubuh itu akan membentuk sebuah infeksi. Mm-mm. Infeksi di dalam tubuh itu kebanyakan akan berakhir di paru-paru kita. Mm-mm. Kalau kita makanya kebanyakan pada pasien virus dengan corona ini akan mengalami gejala sesak. Mm-mm. Karena ibaratnya gini, apabila ada benda asing di dalam tubuh, tubuh tuh sudah mempersiapkannya ada antibodi. Oke ya, Mm-mm. antibodi. Nah, dia antibodi ini di paru nih, ya. Mm-mm. Begitu ada antigen virus atau benda asing tadi, kita mengalami peperangan dengan antibodi ya. Mm-mm. Nah, peperangan tersebut pasti akan mengakibatkan munculnya kerusakan, namanya proses peradangan atau biasa disebut dalam istilah kedokteran itu inflamasi. Proses peradangan paru. Ya, Inflamasi ya? sementara lokasinya, Apa? hah? Inflamasi. 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 Iya, inflamasi. Ya. Itu namanya proses peradangan kalau bahasa Indonesianya. Nah, karena tadi peperangan tersebut itu terjadi di paru, maka namanya peradangan paru. Yang Hmm. biasa disebut juga penyakitnya pneumonia. Mm-mm. Nah, bentar dok. Terus kalau pneumonia sama COVID itu sebenarnya ada bedanya nggak sih? Sebenarnya COVID itu kan virus. Mm-mm. Nah, virus itu yang menyebabkan antigen berkumpul di paru, Mm-mm. antibodi dalam tubuh kita mengalami peperangan. Mm-mm. Jadi ada peradangan di paru namanya pneumonia. Otomatis semua segala peradangan di paru itu pasti akan berkumpul pneumonia. Jadi, jadi Demam, COVID itu cuma ini ya, apa pemicu ya? Ya nggak sih? pemicu, Pemicu. namanya virusnya. Oh iya, ya ngerti, ngerti, ngerti. Nah, itu kan pada beberapa orang kalau memang sudah terjadi pneumonia Mm-mm. itu akan terjadi sesak napas ya, Sesak napas. sampai yang ringan sampai yang berat. Nah kalau untuk sesak napas yang berat biasanya kalau sudah terjadi napas kita pasangkan ventilator alat bantu nafas Mm-mm. itu dipakai sampai pasien sudah mempunyai sudah berfungsi kembali parunya.
ya. Nah, kenapa? Kenapa akhir-akhir ini banyak orang membeli Dexa? Mm-mm. Mungkin tadi respon peradangan di paru ya. Mungkin dexamethasone itu memblok eh, proses peradangan gitu. Jadi Mengurangi gitu ya. mungkin image orang, oh supaya tidak terkena corona, ya minum aja dexamethasone untuk memblok peradangan di paru. Padahal itu salah. Betul, betul, betul. Jadi Nah, eh, hmm, tidak sesederhana itu ya untuk hal pengobatan ya nggak sih? ini nggak segampang itu. Jadi karena kebanyakan orang-orang tuh dexamethasone ya, kalau ini tanpa dokter itu sangat berbahaya sekali. Metazon ini kan sebenarnya golongan kortikosteroid ya, Nah, udah iya. paling tinggi. Itu tuh kortikoid apa sih? Kortikosteroid Itu tuh apa sih? Apa sih, Dok? Salah. itu gini, jadi itu tuh adalah obat yang menghambat antibodi untuk menghambat secara langsung, menghambat pembentukannya asam asam apa ya, asam fosfolipase menjadi arakidonat mungkin ya, kalau nggak salah. Itu adalah fase awalnya peradangan. Jadi kalau begitu steroid, fase awal peradangan itu nanti bisa di stop sebenarnya gitu. Nah, Iya, iya. tapi ini kalau orang menggunakan Dexa, aturannya kan itu ada penggunaannya ya. Dexamethasone tuh nggak boleh digunakan secara sembarangan ya, karena itu bukannya saya seujun pada orang-orang ya kalau mau beli dexamethasone sebenarnya, karena dexamethasone itu ada dosis pengguna. Halo. Halo, Lik. Halo. Orang itu minum dexamethasone tanpa anjuran pakai ya. Padahal dexamethasone itu harus diminum tapering off, istilahnya dosisnya diturunkan Ah, selama mungkin seminggu menggunakan dexamethasone per harinya 2 tablet pagi, siang 2 tablet, sore 2 tablet, terus seminggu ke depannya jadi 1 tablet, siang 1 tablet, terus malam 1 tablet, kayak gitu itu diturunkan dosisnya. Kenapa diturunkan? Supaya ini tubuh kita tidak kaget. Kenapa sih kok bisa tidak kaget? Gitu ya? Karena gini, ini kan sebenarnya dexamethasone itu kan untuk terapi autoimun ya. iya, iya, iya. Pernah dengar. Jadi kalau sebenarnya kalau autoimun kayak tubuh kita yang terlalu berlebih, kayak misalnya punya penyakit yang kayak lupus atau penyakit-penyakit yang memang terlalu berespon berlebihan, makanya kita butuh Dexa untuk menghambat autoimun, imunitas kita, supaya tidak berlebihan merespon segala yang masuk Yang ke dalam masuk. tubuh. Nah, tapi kalau kita menggunakan dexamethasone secara sembarangan, malah justru imunitas kita yang turun. Kebal ya jadinya ya. Iya, padahal kan pada pasien corona kita butuh imunitas yang tinggi supaya menghambat virus itu masuk. Iya, benar, benar, benar. Nah, terus kalau misalnya dexamethasone nggak boleh diminum sembarangan ya, Lik, Dok. Tapi kenapa ya di apotek-apotek itu udah banyak gitu? Itu tuh seharusnya gimana sih gitu? Seharusnya ya. Sebenarnya pada kasusnya untuk steroid dijual, cuman harusnya harus dengan penggunaan resep dokter. Tetap harus Memang bawa resep ya kalau mau beli. iya seharusnya, ya kan pada steroid itu sebenarnya sudah disalahgunakan sudah sejak lama mungkin oleh orang-orang yang mungkin hanya baca lewat Google ya, lewat baca sekilas lewat Google. Oh saya kan kebanyakan orang-orang zaman dulu nih nyeri lutut mesti pakai obat pereda nyeri plus dexamethasone, atau nyeri pinggang minum obat pereda nyeri sama dexamethasone, atau semua penyakit yang ada nyerinya mesti dia minum Disamakan dexamethasone. gitu ya. Iya, padahal itu steroid yang berlebihan juga nggak bagus buat lambung. Nanti terjadi tukak lambung, itu sampai kebocoran lambung. Nah, itu kalau misalnya seenaknya ya pakai Iya, nggak boleh dexamethasone. setengahnya. Dan memang kebanyakan berdasarkan pengalaman ya.
nggak yang harus ke dokter dulu nih, harus jelas gitu. Karena kan memang nggak main-main sebenarnya untuk Main, mm-mm. mungkin berdasarkan pengalaman orang Ah, orang tetangganya pakai ini atau biasanya kan banyak nih ibu-ibu ya yang suka termakan media sosial ya. mm-mm, Kadang-kadang suka nanya, anak saya sakit minum obat apa nih gitu kan. Padahal kan nggak semua penyakit minumnya obatnya sama, harus mm-mm, sesuai dengan pemeriksaan dong. Kan mm-mm. nggak boleh sembarangan. Betul sekali. Berarti memang untuk penyalahgunaan ini sebelum COVID juga udah ada berarti ya? Sudah ada mestinya, nggak hanya dexamethasone, antibiotik pun kebanyakan sudah sejak dari dulu ada penyalahgunaan. Betul betul. Nah, Lik wae biar nanti di-cut. Baik Nah, ya, Dok, gini, kan kalau misalnya masyarakat saat ini kan kayaknya menelan informasi mentah-mentah ya. Kayak misalnya hmm, kemarin dapat dapat apa info kalau misalnya kloroquine adalah penangkal COVID, terus rame gitu. Nah, terus ini apa ganti lagi ada dexamethasone bisa buat penangkal COVID juga. Nah itu sebenarnya harusnya kita tuh gimana sih untuk masyarakat biar nggak cepet percaya, panik ya. nggak cepet percaya, nggak cepet panik kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak apa ya nggak semudah itu gitu loh kalau misalnya mau beli obat atau menggunakan obat-obatan kayak gitu. Gimana sih menurut dokter cara meliterasinya? Secara menurut pendidikan, Halo, halo dok, putus-putus, oh, putus-putus bisa diulang? oke. Jadi itu pasti dipengaruhi oleh ya. Halo, Halo, dok, putus-putus. Mas, putus-putus? Oh, coba ulangi lagi. Ya, nyambung nggak? Nah, sekarang udah jelas. Yuk. Ini kenapa orang gampang panik? Ya, gampang panik itu karena mungkin yang pertama memang sudah adatnya orang Indonesia yang latah, ikut-ikutan. Yang kedua karena faktor pendidikan. Ya, faktor pendidikan orang kami. Pendidikan rendah yang gampang panik juga kadang mungkin ada pendidikan yang tinggi, cuman yang tidak cuma lupa membaca gitu. Jadi kadang-kadang ya udahlah daripada saya baca mungkin ngikut aja lah sama yang lain. Ya, sama aja panik sih. Iya benar-benar. Terus juga ini ya mungkin ya karena sekarang kan informasi nggak bisa dibendung ya. Dari Ah, mana-mana tuh sangat mudah bahkan terkadang ibu-ibu tuh nggak konfirmasi dulu, nggak tahu beritanya dari mana, main sebar-sebarin aja. iya, karena banyaknya hoax ya. Jadi pas kita tanyain ini kata siapa nih, dia sendiri, oh saya dapat dari grup sebelah kayak gitu. Gitu. Dia jadi Iya, ya lumayan sebenarnya miris. pusat hoax terbesar WhatsApp ibu-ibu ya. Iya jadi sampai ada universitas WhatsApp ya. Masya Allah. Nah, Universitas Terus ini Lik, dok di kasus COVID di Ciamis sendiri gimana nih update-nya saat ini? update sekarang masih bertambah, tapi tidak sesignifikan lain. Ini untuk di tempat saya, Ciamis ya, data 12 yang positif terkonfirmasi dengan swab. Udah swab ya itu? Itu rata-rata dari 12 ya, kalau nggak salah 11 itu tanpa gejala. Wah, Masya Allah. Itu yang sebenarnya bahaya malah yang OTG ya? Iya, banyak kerja kemana, tiba-tiba syarat swab ternyata dia hasilnya positif. Atau dia sebenarnya gejalanya sakit apa, terus dicek, ternyata dia positif. Kayak kemarin terbaru ya, waktu dia yang di Ciamis itu dia penurunan kesadaran karena tumor otak. Tapi Ya, dia memang kerja di pasar.
kan kita nggak tahu bertemu dengan siapa aja di pasar ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba, oke, penurunan kesadaran karena tumor otak butuh rujuk dong. Karena butuh rujuk, butuh rapid. Mm-mm. Pas dites ternyata ya Allah. Iya, dan itu pasiennya sudah memburuk dong di ruangan isolasi. Kita sudah bertahan sampai beberapa hari sambil nunggu swab, dan ternyata hasilnya positif. Ngeri sekali ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya dok kita semuanya sehat terus. Amin, amin. Satu lagi nih, mumpung masih ngobrol, kalau misalnya kemarin tuh ada rumor Banjarsari juga ya termasuk zona merah, itu benar? Sebenarnya bukan zona merah. Tapi Kalau zona merah itu memang kita bepergian ke daerah situ, terus kok tiba-tiba terkena COVID ya. Tapi kalau Banjarsari atau daerah-daerah di Ciamis, itu sebenarnya bukan zona merah, tapi nah, konfirmasi positif masih kita warnain merah. Kalau untuk zona merah kan sebenarnya zona banyak pasien, maksudnya sudah banyak ditemukan pasien corona di situ, COVID-19 ya. Oke. Jadi selama 2 bulan itu masih terkonfirmasi positif swab. Ya berarti kemarin rada parno juga, salah pengertian berarti ya. Bukan berarti zona merah ya. Bukan zona merah. Oke deh. Mungkin itu aja kali ya dok ya. Ada pesan-pesan yang lain dok untuk yang teman-teman yang mungkin kerja di apotek, kemudian untuk teman-teman juga yang menyaksikan atau yang masih takut-takut nih sama COVID dan penyakit yang harus. Pesan-pesan saya sih sebenarnya untuk semuanya, juga medis, itu kan sekarang sudah new normal ya. Meskipun sudah new normal, virus itu tetap ada. Ya, jadi untuk jaga jarak, pakai masker, itu harus dilakukan. Wajib. Selain mencegah corona, Selain juga apa itu dok? bisa mencegah dengan cuci tangan, pakai masker, physical distance, itu juga bisa mencegah COVID-19, misalkan kayak TBC dan lainnya ya. Jadi ini ya Pokoknya, positifnya gitu ya, bonusnya. Ya, bonusnya. Oke dok, mungkin itu aja ya dok ya untuk hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih-lebih, memberikan kesehatan dan kelancaran untuk segalanya untuk dokter. Gitu. Lancar terus ya dok ya. Ya, Semuanya. sama-sama. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Klik.